Malam ini kita jalan-jalan ya teman-teman ya. Kita mau ke Jalan Malioboro ini. Sekalian cari makan malam ya. Sebetulnya di depan penginapan saya itu The Cubic itu ada nasi padang. Cuman masa udah jauh-jauh ke Jogja nggak makan gudeg ya kan? Oke lah kalau gitu kita cari gudeg kalau buat malam hari ini ya. Cuman saya nggak tahu gudeg itu di mana. Jadi sebetulnya saya juga males cari-cari sih. Cuman ya ntar sekenanya aja ya. Ini saya mau ke Malioboro itu karena mau beli ini apa bakpia Tugu itu loh. Harusnya kan ada di tempat lain juga ya, cuman saya nggak tahu yang paling deket yang mana gitu ya. Udahlah, setahu saya di Malioboro ya udah saya jalan ke Malioboro aja gitu teman-teman. Semoga bisa kelihatan ya kalau malam gini ya. Saya takutnya nggak kelihatan itu loh. Kita ada di Malioboro teman-teman. Belum ya? belum. Ya nggak sih? Udah nggak sih? Ini mana ini ya? Tak tahu lah. Pokoknya saya sudah tembak ke Malioboro. Sampai nggak sampai, pokok sampai. Wih, rame juga loh teman-teman. Yuk jalan dulu. Wih, semua ini para wisatawan ini. Anak Jogja sendiri masih sering nggak sih ke Malioboro nongkrong-nongkrong gitu? Rame banget loh, beneran rame nih. Oh iya, bis pariwisatanya segitu banyak. Wah ya prei nek ini ki bro, mesti rame pol. Wah kudu golek piatu kuning tempat liyane bro iki bro. Lo. Ya udah. Kita jalan dulu bro. Aduh, wih dokarnya ditarik dua nih. Keren ya, besar. Kalau malam ini nggak bisa kelihatan banyak gitu. Cuman kelihatan lampu-lampu kelap-kelip gitu aja ya. Pemandangannya itu nggak kelihatan. Oke. Wijaya Pusat Grosir. Oh bukan. Tapi memang bakpia Tugu itu memang enak dibandingin sama bakpia Patok. Ini apa? Beda jauh ya. Saya lebih suka yang Tugu ini teman-teman. Ah ini loh. Bakpia Kukus Tugu Jogja. Oke. Nah, kita sudah ada di Tugu Jogja nih, teman-teman. Kayak gini. Wah, keren ya. Ini ada dagadu juga di sini ternyata. Kalau buat teman-teman yang angkatan lawas gitu, tahu lah ya dagadu ini apa ini. Harus hati-hati kalau di sini bawa kamera teman-teman. Kayaknya mereka nggak mengizinkan tokonya direkam soalnya. Saya cuma mau cari bakpia Kukus Tugu. Oh ini brownies. Bakpia Kukus brownies ini. Mana ya bakpianya ya? Mochi. Ini mochi yang dari Semarang kayaknya. Bukan mochinya enak juga harusnya. Apa ya kok yang di Semarang itu ya? Mochi apa itu ya? Molen travel pack. Nah ini original coklat. Original coklat. Nah ini udah 2 aja.
isinya 10 ya. Sebentar, saya cek dulu ini harganya berapa ini ya. Untuk kemasannya Kak, mohon maaf kita nambah biaya. Paper bagnya satunya 1.000. Saya bawa paper Oh iya, bag. tanpa kemasan. Iya. Ini berapa tadi? 45, 45, 47, 47, 32. 32 ya. Oke. Untuk yang bakpia Makasih banyak ya. Nah, kita udah dapat belanja nih teman-teman. Wih, oke lah ya. Oke bro. Pulang. Iya, bentar lagi Malioboro teman-teman. Tadi saya nemu apa? Bakpia Tugu itu loh. Nggak sampai di Malioboro-nya. Jadi kayaknya memang authorized dealernya itu memang banyak gitu mungkin ya. Nah itu kebetulan saya ketemu itu. Waduh, Malioboro ini abang bro. Wes spray mulai. Nggak jadi teman-teman. Tapi sampai sini masa nggak ke Malioboro ya? Nah di depan ini sudah Malioboro ini, jalan Malioboro. Besok harus bangun pagi-pagi nih, harus foto dulu di Malioboro. Oh nggak bisa masuk ya, udah aneh ya. Ditutup guys. Wadidaw, wadidaw. Ya memang kayaknya memang harus ini ya, apa? Parkir gitu. Terus masuk situ ya. Ya pinter juga sih. Jadi kita mau nggak mau yang mau ke Malioboro, yang mau jalan-jalan di situ, either harus jalan atau naik ini ya, dokar ya teman-teman ya. Wah, anak-anak itu bakal suka itu. Ya udah, nggak apa-apa wis. Rapopo. Sekarang kita minggir sedilut. Minggir sekedap. Gawe golek panganan. Tapi minggir di mana ya guys? Parkir motor, monkey changer. Bakpia, waduh ini ya banyak ya. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, yang di Jogja, kalau saya jalannya agak melihat kanan kiri. Soalnya kan saya juga bingung ini mau kemana ini. Aduh, sebentar, saya beneran bingung ini. Terlalu rame ya. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Akhirnya saya memutuskan untuk makan di Gudeg Sagen teman-teman. Jadi resepsionis dari hotel itu menyarankan gudeg itu kalau di dekat situ tuh Gudeg Sagen. Nah ini kita nanti ke sana karena Gudeg Sagen tuh katanya enak juga, terkenal juga di Jogja. Jadi boleh dicobain lah gitu katanya. Nah buat teman-teman yang di Jogja ya, beneran tak enak. Ya kita rasa sih ya mau nggak mau kita harus cobain ya begini ya. Saya sudah lapar banget nih teman-teman. Udah jam berapa ini? Jam 7 lebih nih. Ya kan? Kalau udah capek gitu ya, dikasih makan gitu, malamnya mimpi indah bro. Jogja kalau malam ini apa memang serami ini tuh teman-teman? Ngalah-ngalahin Bali ya, Kuta gitu, Legian gitu ya? Atau cuman daerah sini aja? Boleh ya teman-teman yang lain komentar di bawah. Oh pancen rame, oh ya wes, nek memang rame ya toh. Nah soalnya tadi saya lihat juga itu yang di mana deketnya alun-alun ya, alun-alun bener ya. Jadi kalau apa Malioboro ditelusin itu kan di sana tadi ya, betul ya teman-teman ya. Itu kan banyak bis tadi itu, bis pariwisata lagi. Itu teman-teman. Wih, Jogja
ternyata menyenangkan ya teman-teman ya. Asik. Cuman saya memang benar-benar belum familiar sama jalannya. Jadi mau nggak mau ya kudu pelan-pelan nih. Ini lampu merah ini. Belok kiri, jalan terus. Oke, siap. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, kalau misalnya saya ini masih kagok-kagok ini. Sudah motornya kopling. Kagok masih ngeliatin jalannya ini. Waduh, ternyata banyak kuliner di sini, guys. Cuman saya nggak kelihatan ini, mata saya juga kalau udah gelap gini nggak terlalu kelihatan teman-teman. Lesehan Aidan, kalau nggak salah tahun berapa ya teman-teman ya, tahun 2016 kalau nggak salah saya kesini ke Jogja, terus beli nasi goreng di lesehan gini loh teman-teman. Nasi gorengnya tuh pedes. Saya nggak tahu itu apa, nasi goreng itu dicampur cabai seberapa banyak, itu pedes banget sampai nggak bisa dimakan loh teman-teman. Ya sudahlah, kita jalan terus. Ini kurang 2 menit lagi. Makan kita bro. Ternyata bakpia Tugu banyak juga ini nih, gudeg Sagan. Oke, ayam kampung. Oh sini. Makan kita bro. Yuk ya. Iya, terima kasih. Seperti ini teman-teman, paha atas ya, nasi gudeg krecek paha atas. Ini nggak salah tadi 37.000, ininya aja 37.000. Saya juga minumnya teh tawar hangat ya teman-teman ya. Mantap bro, nanti kita cobain. Ini kita ada apa ini? Bentar, ini ada paha atas ya kan? Ini apa ini? Nah, ini gudegnya ini ya, gudegnya kayak gini, dan ini ada kreceknya ini. Mantep lah, dicobain, kita cobain ya. Kita langsung makan. Nah ini kita makan sekarang, kita cobain ya. Yuk, selamat makan teman-teman. Nasinya gurih, gudegnya ini nikmat banget, pokoknya manis juga pas lah pokoknya. Kreceknya ibu juara. Sekarang kita coba ayamnya. Ayam bro. Enggak. Tapi memang highlightnya gudegnya ini, gudeg sama nasinya. Terus top. Selamat pagi dari The Cubic Hostel teman-teman. Hari ini kita makan mie sedap kuah ya. Wush, mantep ya. Ini juga salah satu favorit saya ini, Indomie. Bukan Indomie, mie sedap. Karena Indomie yang kuah nggak enak. Mie sedap kuah itu yang paling enak. Mantap. Kita makan dulu. Sekarang jam 7:05, tanggal 11 Juni ya teman-teman ya. Setelah makan kita ambil helm di dalam, ambil jaket, langsung kita check out ya. Untuk semalam di sini harganya 65.000, dapat makan,
Ya cuman mie sih, self serving. Cuman ya keren ya, 65.000 loh dapat makan. Mantap, mantap. Ya, yuk. Ntar kita jalan ya. Oke. Lewat sini aja. Oke. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita udah ini ya, udah keluar dari The Cubic dan langsung menuju ke Magelang. Dari sini perjalanan akan ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam 15 menit. Jadi sekarang ini jam 8 kurang 10. Jadi mungkin sampai di sana itu ya jam 9, setengah 10 mungkin ya. Gitu teman-teman. Seperti biasa sebelum kita mulai, kayaknya sudah mulai juga ya. Saya mau ngucapin buat teman-teman yang sedang menonton video ini, semoga dalam kondisi yang sehat selalu ya. Semua kepentingannya dilancarkan, apa yang kurang ditambahkan, sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Hari ini terus saksikan perjalanan kita. Kita juga mau beli bensin dulu di Pertamax. Dulu Pertamaxnya antri, enggak ada antri. Nanti kita sambung lagi kalau kita sudah jalan ya. Let's go teman-teman. Ya 100.000 aja ya, bisa. Masuk ya 100.000 ya. Monggo. Ya, makasih ya. Ya, kita minggir dulu teman-teman. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu untuk bensin kita ini sudah jalan trip B 362.000 dan kita pakai itu bensin ngisi dari full kemarin ke sini sekitar ya 100.000 teman-teman, 100.000 not bad lah ya. Pertama 100.000 buat berapa sih? Jadi selama nyetir sebanyak 362 kilo dibagi 7,7 liter ya, itu per kilonya per liternya dapat 47, betul enggak? Di sini tulisannya 53, jadi ya lumayan jauh ya itunya ya, deviasinya ya. Nah, oke lah ya, kita jalan lagi teman-teman, yuk. Kecepit. Ya ini loh nggak enaknya kalau kompartemennya itu sedikit, susah mau taruh botol aja. Kita meninggalkan Jogja teman-teman. Setelah dari Magelang kita mungkin muter sedikit ya di Magelang ya. Habis itu kita langsung balik ke Surabaya. Gitu teman-teman. Semoga hari ini cuacanya baik ya. Jadi kita ridingnya bisa enak gitu. Kayak kemarin itu oke lah, ridingnya oke. Jadi nggak terlalu panas gitu, jalannya masih enak. Jadi waktu sampai di mana, di penginapan itu saya masih nggak capek gitu loh. Jadi saya masih bisa muter-muter kan di Malioboro, jalan-jalan gitu, nggak capek masihan. Ya saya nggak tahu, itu mungkin juga salah satu termasuk apa ya, kenyamanan dari motor ini mungkin ya. Jadi badan itu apa ya, nggak terlalu capek gitu teman-teman. Nah gitu, capek sih pasti capek ya, apalagi kan perjalanan jauh, pantat panas gitu ya. Tapi selebihnya itu kayak tangan gitu apa segala macam itu nggak capek sama sekali teman-teman, enak banget gitu. Ini kita masih lewat kampung-kampung. Nanti kalau udah jalan besar saya rekam lagi ya teman-teman ya. Sampai sini kita lewat jalan ring road ya teman-teman ya. Depo Jogja, kampus terpadu UNU Jogja. Wah, ini buat teman-teman yang kangen mungkin ya di Jogja ya. Kita lewat sini lah, jalan-jalan dulu ya.
seingat saya Jogja itu kan juga terkenal sebagai kota pelajar ya. Jadi memang banyak orang-orang, anak-anak teman-teman kita yang masih muda-muda itu belajarnya di mana? Di Jogja. Jogja sama Malang kalau nggak salah ya. Kan itu kan terkenal sebagai kota pelajar ya. Wah, keren. UNU, Yogyakarta. UNU ini singkatannya apa sih? Bisa ada Pak Jokowi. Ya udah teman-teman, ini masih sekitar 1 jam lagi, 43 km lagi dari sini. Nanti kita jalan sama-sama ya. Ini apa bro, estetik sekali bro sungainya. Magelang. Jalannya ya ampun, bisa gini ya. Ya kita kan nggak tahu ya teman-teman ya, maaf. Tapi menurut saya ini kok ribet banget, kanan kiri ya kan, semua bisa 2 jalur. Ya itu oke lah. Mungkin karena saya salah ambil jalan mungkin ya. Ini kan saya pakai motor, ini jalurnya motor bukan jalurnya mobil. Biasanya kan kalau jalan yang baru gitu kan paling gampang itu kan memang pakai settingan mobil tapi avoid tolls ya kan, menghindari jalan tol, jadi jalan bawah aja. Masih 38 kilo, 57 menit lagi sampai di ini ya, di Magelang ya. Saya ini nggak tahu teman-teman, apa jalannya ke Magelang ini ada tempat panahan ini, apa jalannya ke Magelang ini memang lewat dusun-dusun gini ya. Soalnya dari tadi nih saya lewat dusun-dusun ini, saya takut saya kesasar aja ini. Meskipun di Google Maps sih udah bener. Wah, kita bisa ngeliat pemandangan kayak gini, bagus loh ya. Kebanyakan di sini lahan-lahan pertanian ya teman-teman ya. SD Negeri Bligo 2. Waduh, hati-hati jalan licin, siap. Ini sepertinya ada kayak proyeknya ini loh teman-teman, jalan tol. Tadi saya lihat ada apa, pembangunan jembatan jalan tolnya di sini. Kayaknya di sini bakal dilewatin jalan tol deh. Tapi saya nggak tahu jalan tolnya kemana. Gitu. Kondisinya seperti ini teman-teman. Pagi hari ini kita traffic nggak terlalu rame. Mungkin karena ini sudah ini ya, lintas kota mungkin ya, jadi nggak terlalu rame. Tadi waktu di kotanya itu cukup rame. Jadi ngomongin soal penginapan kita kemarin, jadi penginapan kemarin kita itu namanya The Cubic teman-teman. The Cubic itu satu grup dengan apa ya kemarin ya, The Attic kalau nggak salah gitu. Jadi The Cubic ini hotel kapsul ya seperti biasanya. Kalau cari di Traveloka bisa ada teman-teman. Tapi kalau di Traveloka itu kemarin harganya 85.000. Nah, saya memutuskan untuk go show aja ke sana, kali-kali aja bisa dapat harga lebih murah. Dan memang beneran ternyata dapat harga lebih murah teman-teman. Setelah saya go show di sana, itu harganya ternyata cuma 65.000. Wah, mantap ya, beda 20.000 itu lumayan loh. Ya kan? Sekitar 20%-an dari harga 80.000 ya kan. Jadi 65.000. Saya kemarin tanya sama yang jaga, kalau kemarin tuh isinya ada 6 orang. Terus saya tanya, satu kamar isinya berapa kubik gitu, maksudnya ada berapa kapsul gitu. Sekitar 20 katanya. Oh ya kalau 20 sih mah ya oke lah gitu kan ya. Kecuali kalau misalnya isinya 8 terus diisi 6 ya itu rame gitu. Kalau 20 diisi 6 oke lah, enggak masalah gitu. Saya bayar, lalu di sana itu seperti biasa kita dapat kubiknya ya kan. Rata-rata kubiknya juga terisi kemarin itu. Dan kita juga dapat peralatan, enggak dapat tidur ya, peralatan tidur standar aja sih, kayak selimut, handuk gitu kita dapat. Lalu kita juga ada apa, toiletnya itu air panas
enak banget, air panasnya itu benar-benar panas gitu ya. Jadi bukan yang hidup segan mati pun tak mau gitu ya. Nah sayangnya saya nggak punya footage-nya teman-teman, karena waktu tadi pagi saya mau ambil footage ternyata occupied semua itu toiletnya. Nah jadi nggak apa-apa lah ya, kita dapat makan pagi itu ambil-ambil sendiri ya. Ada roti, ada indomie gitu ya kan, ada mie instan gitu. Nah itu semua kita makan sendiri, masak sendiri ya kan. Setelah saya makan, kita beres-beres sendiri, cuci piring sendiri gitu ya. Tapi itu all you can eat, boleh ambil satu, boleh ambil dua, terserah. Ada telurnya juga boleh gratis gitu ya. Waduh, saya ambil satu tadi pagi, makan, waduh enak banget bro. Nah cuman waktu saya datang pagi, waktu saya makan tadi pagi itu masih belum ada rotinya. Tapi setelah saya mau pulang ada rotinya. Terlambat deh. Kalau ada rotinya kan boleh itu kita bawa buat bekal, itu kan lumayan ya teman-teman ya. Jadi dengan harga 65.000, wifi-nya kenceng gitu ya, nggak ada lag sama sekali, nonton Netflix aman, nonton YouTube lancar gitu ya. Apalagi kalau cuma buat kerjain kantor kan gitu, aman banget gitu. Communal space-nya juga oke, terbuka. Cuman saran saya sih kalau sudah malam jangan ke communal space tanpa ini ya, raket nyamuk gitu. Karena nyamuknya banyak teman-teman. Ya gitu, saya sangat merekomendasikan di Etik. Kalau teman-teman single pack atau beberapa orang mau nginep di Etik di Jogja ya. Saya kurang tahu teman-teman, cuman karena kemarin tuh di Etik itu masuk gang, saya kurang tahu apakah mobil itu bisa masuk apa enggak. Kayaknya sih ya susah ya kalau mau masuk mobil ya. Jadi kalau teman-teman backpackers naik motoran kayak saya gini, boleh banget. Rekomendasi di Etik, keren ya. Nah sekarang jam 9 kurang 10 tuh teman-teman, jadi 8.50 ya. Kita sudah masuk di Muntilan ini teman-teman. Nah ini saya kurang tahu apakah ini downtown-nya atau gimana. Tapi kanan kiri ini toko-toko, tapi banyak yang tutup sepertinya. Ya kan? Ini kalau malam mungkin gelap ya, mungkin ya di sini ya. Loh, lihat banyak yang tutup. Mungkin saya kurang maju mungkin ya. Nah, di sini ya masih banyak yang tutup, masih ada. Candi Borobudur lurus, Semarang lurus. Wah, Candi Ngawen, Sukuhan ke kiri. Kita lurus ya teman-teman ya, arah Semarang kita. Satu tuku sepatu. Nyonya Pang ini apa? Roti-roti ya. Wih, ada kelenteng ini di sini. Hok Ankyong, Dusun Kendal Growung. Wah, kota kecil gini menyenangkan ya, Muntilan. Tuh, toko emasnya berjejer. Itu biasanya satu grup itu yang punya anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Biasanya. Oh, sebelah kanan itu terminal. Nah, ini kayaknya ini pasar yang lebih besar ini. Jalannya juga lebih besar ya. Oke. Tapi kalau pagi ini mungkin masih sepi ya, agak siangan mungkin rame ya. Jam 11 mungkin. Ini kan biasanya kan harusnya buka jam 8 ya biasanya lo ya. Di kota-kota kecil kayak gini biasanya jam 8 sudah buka. Di kota-kota besar aja yang barusan buka jam 10. Tapi gak juga lah, Surabaya jam 8, jam 9 juga banyak yang sudah buka kok. Jalannya besar teman-teman, 1, 2, 3, 4 ya. Saya sampai bingung mau pilih yang mana.
Wih, Jupiter Burhan bro, masih bagus, kondisinya bagus. Wih, ini selamat datang di kawasan Borobudur. Oh, di sini Borobudur udahan. Wah, saya kok nggak kelihatan nih Borobudurnya. Wih, kita sampai Borobudur teman-teman. Wih. Tapi di mananya ya? Sampai sini kita masuk di kawasan pedesaan lagi ya teman-teman ya. Baunya sapi. Ruang kerja. Ya udah, yuk kita jalan lagi teman-teman. Siapa yang asalnya dari Magelang di sini? Wah, boleh dong komentar. Magelang itu apa sih yang menarik dari Magelang? Ya, siapa tahu kita kembali lagi ke Magelang dan kita bisa explore Magelang lebih lanjut ya. Muntilan selesai, kita lewat Muntilan. Sekarang kita masuk ke Borobudur dan ke Magelang. Ayo, let's go teman-teman, jalan terus. Coba lihat pemandangannya teman-teman. Cakep ya. Magelang cantik memang. Candi Roro Mendut teman-teman di sini. Mendut Taman Sari ini. Kayaknya pintu masuknya di sini teman-teman. Kita sudah masuk perkampungan lagi teman-teman. Ya karena memang kita hari ini mau ke perkebunan ya. Nanti kita lihat aja lah gimana di sana. Perjalanan tinggal 2 menit lagi. Harusnya deket-deket sini sih perkebunannya. Nah ini teman-teman, bisa lihat nggak di depan saya ini ada kebun vanili ya, di luasan sekitar berapa ini? 9 kali 12 meter ini. Nah ini ada sekitar 54 pohon vanili. Nah kalau teman-teman mau passive income, ini dia passive income-nya. Coba teman-teman googling ya, searching di marketplace. Coba sekilonya berapa itu, coba dilihat vanili ini. Kalau misalnya teman-teman pengen passive income, bisa nih dicoba ini tanam vanili, ya kan? Kita sudah selesai teman-teman belajar tentang vanili ya. Sekarang kita langsung menuju balik lagi ke Surabaya. Untuk perjalanan pulang kali ini saya rencananya mau lewat Solo. Jadi nggak terlalu susah lah ya nyari jalannya ya. Jadi saya lewat Solo aja teman-teman. Untuk perjalanan sendiri ini pertama kali saya tembak ke arah mana? Kaliurang. Pinggirannya Jogja itu ya. Ini 1 jam 12 menit. Jadi ya semoga tidak terlalu macet ya teman-teman ya. Hari ini saya masih barusan keluar uang untuk beli bensin aja tadi 100.000. Untuk makan belum ada. Dan nanti mungkin siang ya kita makannya setelah dari Kaliurang mungkin. Wih ini ternyata sudah jam setengah 12 ternyata. Nggak apa-apa lah. Oh iya ada dawet ireng. Apa coba makan dawet ireng itu aja ya? Ya wis lah, saya tak coba makan dawet ireng aja lah. Siapa tahu enak ya. Ini saya putuskan untuk ke Candi Borobudur dulu ya teman-teman ya. Wah, sudah sampai sini masa nggak ke Borobudur? Yang bener aja dong. Ya kita lihat ya nanti di Candi Borobudur seperti apa ya. Dari sini sekitar 13 menit
Jadi nggak jauh lah. Ini sekarang jam 12 kurang 15. Enggak sih, 12 kurang 10. Nah, nanti kita jalan ya. Wah, itu gunung apa di depan itu ya? Bagus banget ya. Teman-teman bisa bayangin nggak sih, zaman dulu nih, zaman Borobudur itu dibangun di daerah sini itu seperti apa ya? Kira-kira penampakannya gitu ya. Kalau sekarang kan kanan kiri isinya bangunan semua ya kan ya. Nah, tapi kalau zaman dulu itu apa ya? Hutan-hutan gitu tak mungkin ya. Nah, ini ya, atau bukan? Oh iya teman-teman, ini Taman Wisata Candi Borobudur. Waduh, keren. Mana ini? Mohon maaf, area parkir utama, parkir alternatif. Oh, ini teman-teman. Tadi kita sudah jalan ke sana teman-teman. Kayaknya lagi renovasi. Harga tiket masuknya 50.000. Tapi saya memutuskan untuk tidak masuk karena udah jam segini ya. Balik lagi ke Surabaya kayaknya bakal lama. Jadi mungkin lain kali aja. Bakal menarik sih apa namanya, Borobudur ini ya. Saya terakhir ke Borobudur kapan ya? Lama sekali sudahan. 2004 kalau nggak salah. Ya 20 tahun yang lalu. Aduh. Rame tadi teman-teman, banyak turis di sana. Langsung kita pulang ya. Sorry, saya mau ke Cangkringan dulu, ke daerah Sleman sana mungkin. Selamat jalan, sampai jumpa. Saya nggak tahu ini selamat jalan punyanya kota mana ini ya. Masa Jogja? Salam, kota Salam. Oh iya, Yogyakarta depan. Berarti itu selamat jalannya kota Muntilan mungkin ya. Tapi kita pun juga nggak masuk Jogja lagi teman-teman. Kita langsung keluar ini. Nah, Kaliurang. Waduh, salah jalan bro. Ya mohon maaf ya. Salah jalan, untung aja nggak terlalu rame ya. Nah, naik teman-teman ke Kaliurang. Terakhir saya ke Kaliurang itu tahun berapa ya? Mungkin waktu 2000, kok 2000 nggak sampai, 1997 mungkin ya. 97 apa 96 gitu loh teman-teman, lupa saya. Ya pokok tahun segituan lah, masih 90-an lah. Terakhir itu, udah nggak pernah kesini lagi. Kayaknya udah banyak yang berubah ini. Wih, naik terus ya teman-teman ya ke Kaliurang ya. Masih sekitar 30 menit lagi. Lurus saja. Nah, ini kalau sudah di sini tuh banyak orang-orang yang ini apa? Tambang ini loh. Menambang pasir. Ya kan? Di sini juga banyak perkebunan salak ya, teman-teman ya. Nah, ini sebelah sini salak ini. Di sini ada banyak yang nambang pasir karena pasirnya ini kan di kaki Gunung Merapi ya, teman-teman ya. Pasirnya itu bagus. Gitu loh. Dan di sini banyak sekali orang yang berkebun salak ini kanan kiri. Karena memang subur banget memang. Tanah vulkanis ya. Gitu. Jangan ngebut, banyak anak-anak. Siap. Selorejo. Oh iya, saya barusan inget namanya Selorejo di sini. Biasanya Selorejo, teman-teman.
Lorejo, terus udah gitu atas itu Kaliurang. Nah, kalau sudah di Kaliurang itu sudah dingin teman-teman. Di sini aja sudah mulai dingin kok. Ya. Nih, banyak truk-truk ini bawa apa? Bawa batu. Nah, ditambang itu batunya itu, lihat batunya besar-besar. Saking ketutup terpal gitu ya. Nah, itu kelihatan ya, batu tuh semua itu. Jadi ada satu aliran kayak semacam aliran sungai gitu teman-teman, tapi isinya bukan air, isinya tuh batu, semuanya batu. Nah, jadi memang diambil sama orang-orang ya untuk dijual, batu vulkanis. Kamera masih rolling ya teman-teman ya, biar teman-teman juga bisa ikut ngerasain ini. Salah jalan lagi. Bapaknya ketawa-ketawa, ini orang dari mana, ini nyasar kok sampai sini. Ini yang saya bilang itu teman-teman, ada yang nambang pasir itu ya. Dan kita sekarang naik jembatan. Wih, suspension bridge nih teman-teman. Ini kalau hujan bisa licin ya ini ya. Wih, wih. Udah banyak mobil yang kesini ya. Jeep-jeep juga banyak. Seru. Seru banget teman-teman. Nggak tahu itu jeep habis dari mana ya. Loh, semua pada pakai jas hujan. Mau kemana mereka ya? Seru juga ya. Saya ini nyasar sampai mana ini lagi? Loh, jeep lagi, ketemu jeep lagi. Kalau yang tahu kasih komentar ya teman-teman ya. Saya penasaran itu apa ini ya? Jeep apa ini? Kok mereka pakai jas hujan itu loh? Ya kan, either mereka ke air terjun atau main rafting. Tapi kalau main rafting kan apa ya, mubazir banget ya. Kalau pakai jas hujan ya. Bukannya main rafting tuh memang kudu basah ya, cangkringan kali adem. Ya, kita ke sebelah kiri teman-teman. Di depan ada empal gentong. Wah, boleh juga dicoba. Wah, lewat sini nih. Jeepnya keren-keren ya. Ada yang jeep setir kanan itu, setir kiri. Oke. Ini apa ini? Awas jurang. Oh, di sini tuh teman-teman. Oh, banyak juga kok. Telaga Putri. Bentar kita lihat. Oh, mereka main off-road. Seru banget ya. Keren. Ya, kapan-kapan kita coba lah. Oh, ini loh. Makanya mereka pakai jas hujan ya, biar tidak basah ya, kena cipratan air ya. Mereka main ini kok apa? Main off-road. Banyak loh. Jeepnya juga banyak. Wow,
Suaranya bro keren. Kita naik ke kastil ini ya teman-teman ya. Katanya sih sekitar 1 kilo lagi nih. Wih, jembatannya keren. Kepuharjo. Ini namanya daerahnya Kepuharjo teman-teman. Itu tertutup kabut ya teman-teman ya. Itu Gunung Merapi itu teman-teman. Di sini meskipun ada matahari tapi masih sejuk ya udaranya. Naik terus. Sekarang ini kita nggak tahu di mana ya teman-teman ya. Lihat, kita di tengah-tengah hutan. Kondisinya gini. Nah, ini motor kita di sini. Sekarang jam 5:30 sudah terdengar azan maghrib ya di sini. Saya baru nyadar kalau dari tadi itu baterai action cam saya habis, jadi ya hilang semua footage. Nggak apa-apa lah. Jadi rute yang kita ambil adalah tadi saya tuh mau menghindari Solo karena saya tahu bakalan rame ya Solo itu ya. Cuman setelah saya pikir-pikir lagi, ya udahlah masuk Klaten nanti masuk ke ini lagi teman-teman, Cemorosewu. Nah untuk saat ini GoPro masih saya cas, nih masih cas saya karena saya nggak punya baterai cadangannya ya. Jadi sekalian kita istirahat sebentar, rehat sebentar, terus kita jalan lagi. Untuk perjalanan ada daun nempel. Untuk perjalanan masih sekitar 1 jam lagi ya ke Cemoro Kandang ya. Kondisi jalannya seperti ini teman-teman, sepi banget. Saya juga nggak tahu ini saya lagi di mana ini. Baterai handphone juga sudah mau habis, baterai GoPro habis gitu ya. Tapi untung semoga baterai powerbank saya masih aman-aman aja ya. Gitu teman-teman. Yaudah, kita mau istirahat sebentar, mungkin 10 menit, langsung kita jalan lagi ya. Yuk. Di mana ini teman-teman? Hei, gelap sekali. Cuman ada penerangan seadanya ini teman-teman. Dari tadi hutan terus. Wah, semoga ini jalan besar ini. Aduh, finally jalan besar. Dari tadi loh. Isinya cuma hutan, kanan kiri hutan. Wih. Sekarang udah jam berapa ini? Jam 6:30, 6:30. Jalannya sepi kayak gini ya teman-teman ya. Dan ini masih 1 jam 12 menit lagi. Buset. Semoga ini masih kelihatan ya di kamera ya. Soalnya memang gelap banget nih. Loh, kanan kirinya ini saya cuman bergantung pada Google Maps saja nih teman-teman. Hai, kan sudah mulai masuk hutan-hutan lagi nih. Waduh, oke. Maju terus, pantang mundur. Kadang kita nggak bisa lihat belokannya ini loh, arah belokannya kemana ini loh. Lampunya juga sangat-sangat terbatas ini. Lihat tuh, cuman gini aja. Nggak lebih jauh, cuman naik aja dikit. Oke, wish kan. Wih, serius nih kayak gini nih.
waduh, waduh, waduh. Waduh, 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 waduh. Nggak ada penerangan sama sekali, teman-teman. Wih, gelap banget sebelah sana. Itu tadi di belakang sana itu, teman-teman, Jalan Kalkulus. Akhirnya kita kembali ke rute yang sebenarnya, teman-teman ya. Wih, ternyata pagi hari sama malam hari ini daerah sini tuh bener-bener, wih, mengerikan. Beneran loh, serem banget. Maksudnya bukan serem kenapa? Treknya itu nggak ada lampunya, teman-teman. Buset. Untung aja ya, ini bensin sudah turun ini 1 bar. Untung aja bensinnya ini tangkinya besar dan irit banget. Dari tadi geber-geber, baru turun 1 ini. Mantap lah. Wah, akhirnya rute familiar. Wih. Nah, sekarang kita ini sudah ada di pokok sekitarannya ini ya, Tawangmangu ini ya, teman-teman ya. Kalau naik terus ini kita ke Cemoro Sewu, teman-teman. Akhirnya ketemu dengan peradaban ini. Benar-benar menyenangkan sekali, teman-teman. Seperti itu ya. Kita teruskan aja sampai ke Lawang Sewu, teman-teman ya. Mungkin dari nggak usah lah, nanti kalau di Madiun kita close aja videonya ini. Oke, lanjut terus ya, teman-teman ya. Kayak segini tuh kalau malam ya. Mungkin teman-teman belum pernah ngelihat Tawangmangu di malam hari ya, saya kasih lihat dulu ya. Kalau di malam hari ini ekonominya juga berjalan ya, teman-teman ya, nggak ada masalah ini. Tuh, kayaknya bawa gorengan enak ini ya, pulang ya sambil ngemil ya di jalan. Tapi kok nggak nemu. Ya nanti sambil jalan lah ya. Nah, kalau di sini kanan kiri sudah hotel penginapan, teman-teman. Cumi darat. Nah, kalau naik motor kopling gini beneran saya nggak ada komplain lah. Kalau naik agresif banget, turun gigi naik, turun gigi, maksudnya naik itu naik gas ya, turun gigi naik gas, tarik gas gitu sudah naik, nggak masalah. Nih, di sini ada Hotel Grand Bintang. Wih, besar. Tawangmangu ini enak banget ya. Kayak mungkin kalau di Jawa Timur itu mungkin kayak Trawas, Batu gitu mungkin ya. Itu ini masih naik lagi, teman-teman. Cuman kita memang nggak bisa lihat apa-apa ya. Tapi oke lah, perjalanan pulang. Tadi waktu di Jalan Kalkulus itu kan di atas perbukitan ya. Nah, itu bisa kelihatan itu lampu-lampu di lereng gunungnya itu. Wah, bagus banget, teman-teman. Buset, teman-teman. Tawangmangu ini siang aja dingin ya, apalagi malam kayak gini. Wih, ini ngomong aja loh sampai keluar embunnya nih, berasap. Wih, dingin banget. Wih, dari tadi saya berusaha menghangatkan badan sampai megang knalpot loh, teman-teman. Knalpot langsung dingin, cepet dinginnya. Waduh, ini tangan saya dingin lagi nih. Aduh, kita harus cepet-cepet cari ini ya, tempat istirahat biar bisa minum teh hangat ya. Yuk jalan lagi ya, teman-teman ya. Dingin. Wih, bagusnya yang di atas itu bisa lihat ya, lampunya itu, kelap-kelip. Nah, ini apa nih? Karangan Magetan, Jatim. Dingin banget. Di atas ada camping ground juga ternyata. Embun Lawu. Welcome to Embun Lawu. Wih, keren loh.
Nah, sekarang kita sudah ada di ini teman-teman ya, Cemoro Kandang. Ya, Cemoro Kandang teman-teman. Kita lagi ngeres di sini sambil ngecas gadget-gadget kita. Waduh. Tuh motor kita di bawah situ ya. Nih Cemoro Kandang 1800 Mbpl, kita lagi di lantai 2-nya ini teman-teman. Cemoro Kandang itu kalau pagi itu aja udah tuwing banget ya, apalagi kalau malam gini. Saya aja pakai sarung tangan tapi ininya terbuka. Wah, enak sekali. Waduh, dingin. Dingin banget teman-teman. Dingin banget. Ya, jadi sebentar lagi kita akan jalan lagi ke arah Surabaya. Kita mau ngeres. Perjalanan kali ini benar-benar menyenangkan teman-teman, produktif juga. Wah, ini saya sudah mulai meler ya. Jadi perjalanan ke Surabaya itu mungkin akan ditempuh sekitar berapa ya? 5 jaman mungkin ya, 4,5 gitu. Soalnya setahu saya kalau dari Madiun ke Surabaya itu sekitar ya 4 jam ya. Kalau naik motor mungkin bisa lebih cepat lagi gitu. Gitu sih teman-teman. Untuk hari ini saya kayaknya udah nggak ada acara lagi, jadi saya langsung mau pulang dan istirahat ya, karena sudah jam 7 di Cemoro Kandang. Jadi perjalanan dari mana tadi? Dari apa? Kaliurang. Ya pokoknya yang tadi di itu sampai di sini itu mau makan waktu sekitar dari jam berapa? Jam 3 mungkin ya, 4 jam. 4 jam. Jadi ya mungkin karena kita berhenti juga dan kesasar gitu ya, jadinya agak lama ya. Itu aja. Saya mau rekap, malam ini makan 25.000, tadi siang makan habis 30.000, pagi tadi kita nggak makan kan ya, sama bensin 100.000 ya. Yuk, itu aja pengeluaran saya. Itu bensin juga masih banyak, jadi nanti di rumah juga akan bekerja. Itu aja teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya ya. Buat yang barusan ketemu sama channel saya, kasih support dengan subscribe, kasih jempol, dan komentar aja kalau mau. Kira-kira saya harus ngapain di video mendatang, apa aja yang harus saya perbaiki di video mendatang.